Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Selamat siang, perkenalkan nama Dipo Samuel Sekian, NIM 821401703. Baik, di sini yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr, selaku dosen pengampu mata kuliah motor kontrol. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 12, yaitu proses pembelajaran. Dan di sini saya akan mulai men-share materinya. Baik, ini dia materinya. Bab 12, proses pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SPD MOr. Kita mulai dari tahap pembelajaran motorik, di mana banyaknya yang telah memperhatikan bahwa belajar tampaknya melewati tahapan. Tahapan ini merupakan fase. Fase itu berupa program yang relatif berbeda saat mereka mempraktikkan suatu keterampilan. Menurut Brian dan Herter, tahun 1897 sampai 1899, termasuk di antara yang pertama mempelajari perolehan keterampilan secara cukup rinci. Hierarki kebiasaan Brian dan Herter belajar sebagai proses 2 tahap oleh Snoddy 1926. Peserta penelitian Snoddy belajar membuat gerakan tangan, tetapi hanya melihat tangan mereka di cermin, tugas yang membutuhkan kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang dokter gigi. Misalnya, menurut Snoddy, tahap adaptasi melibatkan perolehan pola neuromuskular yang diperolehkan untuk melakukan tugas setelah pola dipelajari. Baik, di sini sedikit saya jelaskan mengenai tahapan pembelajaran motorik, ya, di mana kita lihat bahwasannya belajar, contohnya di SD, SMP maupun yang lainnya, tampaknya sangat berbeda. Mereka mempraktikkan sesuatu keterampilan langsung ke bagian intinya tanpa fase atau tahap. Contohnya ini sudah ada contoh perbandingan hasil peraihan prestasi di Indonesia dengan peraihan prestasi di luar negeri. Itu bisa kita lihat dalam bentuk pelaksanaan atau programnya. Ini salah satu contohnya. Kalau di Indonesia dibuat program khusus untuk tekniknya, contohnya hanya 3 bulan. Sedangkan di luar negeri untuk khusus teknik itu dalam 1 tahun. Jadi memang kalau lebih cepat untuk prestasi, yang pertama kita blendingkan di sini, yaitu Indonesia. Karena dia langsung menguasai dari gerakan tanpa sesuai fase tersebut. Akan tetapi yang Indonesia tersebut ini, dia nggak bertahan prestasinya. Contohnya yang pertama juara 1. Tahun depannya lagi tanding, tidak bisa dimungkinkan kembali untuk juara 1. Sedangkan yang luar negeri ini, dia bersabar, dia melakukan fase demi fase, tahap demi tahap, untuk melakukan teknik tadi. Nah, contohnya dia melakukan latihan teknik hanya 1 tahun. Jadi itu lama-kelamaan terbiasa, sudah menjadi bagian dari hidupnya pada saat melakukan itu. Jadi itulah perbandingan tahap pembelajaran motorik yang bisa saya contohkan. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini ada hierarki kebiasaan Brian dan Herter. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap kognitif, dan kedua, tahap fiksasi, dan yang ketiga, tahap otonom. Baik, kita kembali ke tahap kognitif. Yaitu yang pertama, secara alami, aktivitas kognitif yang cukup diperlukan agar belajar dapat menentukan strategi yang tepat untuk mencoba mendapatkan gerakan di ballpark. Strategi ini yang efektif dipertahankan dan yang tidak tepat dibuang. Akibatnya, di perolehan kinerja selama tahap ini dramatis dan umumnya lebih besar
daripada tahap lainnya dalam proses pembelajaran. Jadi di tahap kognitif ini cukup diperlukan. Karena apa? Dia menentukan strategi yang tepat untuk mencoba dan mendapatkan gerakan yang efektif. Contohnya, pada saat melakukan gerakan kayang. Pada saat dia melakukan gerakan kayang, padahal dia masih belum bisa melakukan gerakan itu. Bagaimana dia melakukan gerakan kayang, padahal dia belum mengetahui. Dia mau melakukan kayang dengan efektif, artinya dengan singkat, dengan cepat mengetahuinya. Ya caranya dia dari posisi tertidur dulu, baru direnggangkan kedua tangannya dan kedua kakinya 2 kali lebar bahu. Setelah itu dia mengangkat beban pada tubuhnya yang menjadi tumpuannya itulah kedua tangan dan kedua kaki semakin didekatkan. Jadi itulah untuk tahap pertama, kognitif. Baru yang kedua, tahap fiksasi. Tahap kedua ini pembelajaran motorik dimulai ketika individu telah menentukan cara yang paling efektif untuk melakukan tugas dan mulai membuat penyesuaian yang lebih halus. Dalam bagaimana keterampilan dilakukan, peningkatan kinerja yang lebih bertahap, dan gerakan menjadi lebih konsisten dalam tahap fiksasi. Jadi di tahap fiksasi ini, artinya di sana kita contohkan lagi ke kayang. Ya. Dia sudah bisa melakukan gerakan kayang, tapi dia mencoba 1, 2, 3 kali lagi, kadang gagal, kadang bisa. Itulah merupakan tahap fiksasi ini. Artinya dia masih butuh untuk fase lagi, tahap lagi untuk supaya lebih komitmen gerakannya tersebut. Baru kita lanjutkan yang ke nomor 3, tahap otonom. Otomatisitas biasanya dibuktikan sehubungan dengan jenis tugas simultan tertentu, terutama yang dapat kita klasifikasikan sebagai verbal kognitif. Beberapa tugas motorik lainnya sebenarnya dapat mengganggu kinerja di tahap otonom, seperti yang dibahas dalam bab 4 secara rinci. Meski begitu, pelaku memberikan kesan bahwa ia sedang tampil tanpa harus memperhatikan tindakannya. Tahap ini memiliki manfaat untuk memungkinkan orang tersebut memproses informasi dari aspek tugas lainnya, seperti strategi dalam permainan tenis, atau bentuk gaya gerakan dalam seluncur es, atau menari. Jadi tahap otonom ini, ya ini biasanya dibuktikan dengan jenis simultan tertentu, terutama kita klasifikasikan sebagai verbal kognitif, tugas motorik lainnya. Dan ini bisa mengganggu kinerja tahap otonom seperti yang dibahas di bab 4 oleh kawan-kawan yang lain, ya nanti dibahas secara rinci lah di sana. Dan pelaku memberikan kesan bahwa kalau tampil tidak harus memperhatikan tindakannya. Artinya contoh kita ke kayang tadi, ya. Kalau dia melakukan gerakan kayang, dia tanpa harus memperhatikan sekitarnya, tanpa rasa malu, ya dia melakukan gerakan itu dengan leluasa, dengan bebas. Itu contohnya salah satunya. Dan di sini ada contoh-contoh untuk cabang olahraga seperti tenis, baru seluncur es dan menari. Baik, kita lanjut ke teori lob tertutup. Di sini lebih enak kita bahas ya dalam teori lob tertutup ini. Menurut Adams tahun 1971 mengembangkan teori lob tertutup tentang pembelajaran motorik menggunakan seperangkat hukum empiris pembelajaran motorik yang sebagian besar didasarkan pada gerakan posisi lengan yang lambat. Itu menurut Adams ya. Di sini kita presentasikan mengenai teori Adams di mana pertumbuhan dalam kekuatan jejak persepsi saat keterampilan berkembang dari panel atas ke bawah. Jejak persepsi yang benar terakumulasi secara proporsional. Lebih banyak pengulangan dan bentuk distribusi menjadi lebih memuncak pada mode. Ini gambarnya, ulangi. Ya. Di sini ada perceptive strength, ada trace strength, ada physical strength. Dalam gambar ini kita bisa lihat di mana pertumbuhan dalam kekuatan jejak persepsi keterampilannya berkembang dari panel atas ke bawah. Artinya teori Adams ini kita melakukan gerak dengan program yang bagus, yang
komitmen, artinya di sana bukan hanya program fisik ya, harus kita bantu lagi dengan program makanan, pola tidur, dan kesehatan. Nah, itu sangat membantu. Kalau hanya fisik saja, kita tidak bantu dengan makanan, bisa kita menjadi penyakit kuning. Artinya penyakit juga. Ya, itulah kalau menurut teori Adams ini. Baik, kita lanjut di sini perbedaan perspektif teoritis pembelajaran motor. Yang pertama, perspektif kognitif. Mengenai efek interferensi kontekstual menunjukkan bahwa proses kognitif memainkan peran kunci dalam hipotesis, elaborasi, kontras, eksplisit, dan perbandingan tugas yang harus pelajari dianggap bermanfaat untuk belajar. Dalam pandangan rekonstruksi, itu adalah proses perencanaan tindakan yang berbeda yang dilakukan yang mendorong pembelajaran. Nah, perspektif kognitif ini dia mencakup hipotesis elaborasi. Artinya, perbandingan tugas yang harus dipelajari dianggap bermanfaat untuk belajar. Jadi di sini harus ada planning. Planning ini merupakan perencanaan untuk mendorong pembelajaran. Contoh di dalam sekolah, ya sudah kita tahu siswa itu nakal, ya. Jadi kita harus mempunyai cara dan kita berencana memiliki rencana ini supaya yang siswa yang nakal tadi bisa kita bawa dengan pembelajaran yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita buat dengan IEL-IEL, bisa kita buat dengan lawak-lawak dan yang lainnya. Ya, baru kita lanjutkan lagi ke perspektif kontrol hierarki. Ya, sehubungan dengan analisis pemrosesan informasi, proses pengambilan keputusan dari sistem dianggap berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi daripada pemrograman motorik. Perspektif kontrol hierarki menunjukkan bahwa dengan praktik, kontrol digeser dengan level lebih tinggi ke level rendah dalam sistem. Nah, ini sudah ada tabel ya, di mana ini ada position centimeter, ada ini velocity centimeter, baru ada position centimeter dan velocity centimeter, sama ya. Yang membedakan dia early in practice dan late in practice. Yang di bawahnya adalah time, waktunya. Artinya di sini kontrol hierarkis menunjukkan bahwa dengan praktik digeser yang lebih tinggi ke level yang rendah. Baik, kita lanjut. Ke regression hipotesis. Di sini ada hipotesis perkembangan regresi untuk manusia yang disajikan oleh Fitz dan rekan 1959 menyatakan ketika pelajar mempraktikkan tugas pelacakan, perkembangan berkembang dalam perilaku pelajar ke arah bertindak lebih dan lebih seperti sistem pelacakan yang kompleks. Di sini menurut Fitz dan rekan-rekannya, itu kalau belajar mempraktikkan tugas, ya kita contohnya tugas dalam sekolah, yaitu bermain voli, ya perkembangan dalam perilaku belajar itu bertindak lebih seperti sistem permainan yang sangat kompleks. Artinya kompleks di sini semakin gerakannya bola voli tersebut dimainkan dengan bahagia. Kompleks artinya sudah di situ permainannya dapat, bahagianya dapat, poinnya juga dapat, ya. Ya secara menyeluruh. Baru yang berikutnya akuisisi urutan analogi perpindahan gigi. Tindakan perpindahan gigi untuk belajar pertama kali adalah proses yang lambat. Tersentak-sentak, langkah demi langkah, belajar mengangkat kaki mereka dari pedal gas, kemudian menekan kopling, dan kemudian menggerakkan tuas transmisi mungkin dalam 3 gerakan yang berbeda juga. Sampai seluruh tindakan selesai atau sampai mobil berhenti ditanjakan. Ini contohnya bagian teknik ya. Karena kita bandingkan seorang pelajar yang belajar untuk naik sepeda motor harus ada prosesnya, proses dalam bentuk menyalakan kunci. Ada juga motor ini nggak punya kunci stop kontaknya.
dia langsung sistem engkol. Nah, baru setelah di engkol atau starter, pertama dia menggas dulu, setelah digas, bagi yang memiliki kopling, ya. Pertama setelah digas pelan-pelan, lepaskan koplingnya, baru dijalankan. Itu setiap orang dalam bentuk belajar itu berbeda-beda. Kadang ada dia langsung starter, di situ dia digas, di situ bersamaan dilepaskan koplingnya. Ya, berbeda-beda untuk aksi urutannya atau kronologi perpindahannya. Ini bisa dilihat pada gambar yearly praktek dan medley praktek dan late praktek. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Dan berikutnya adalah 1, 2, baru berpindah lagi ke 3, 4, 5, baru berpindah lagi ke 6, 7. Kalau late praktek, dia langsung menyeluruh 1 sampai 7. Ya, itu dia pada tabelnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada perspektif Bernstein. Ada 3 tahap. Tahap pertama, derajat pembekuan kebebasan. Ya, derajat pembekuan kebebasan ini di mana disarankan bahwa awal praktik pembelajar berusaha untuk membekukan sebanyak mungkin derajat kebebasan. Artinya di sana bagian tubuh untuk bergerak secara mandiri itu harus dilakukan dengan latihan. Nah, ini dalam kehidupan ini ada 3 jenis yang saya lihat. Yang pertama itu dia harus, yang pertama dia tergerak baru bergerak. Artinya bergerak di sini olahraga. Baru yang kedua, dia harus disuruh dulu bergerak, baru bergerak. Baru yang ketiga, dia malas untuk bergerak. Nah, di dalam untuk kebebasan ini dia maunya milih yang mana gitu. Kalau dia nomor 1 lebih baik, nomor 2 memang harus lebih belajar lagi. Kalau nomor 3 harus banyak lagi dorongan dan motivasi. Baru yang berikutnya, yang kedua, itu tahap melepaskan dan mengatur ulang derajat kebebasan. Ini menurut argumen Bernstein. Ya, kendala pada derajat kebebasan dilonggarkan memungkinkan baik untuk gerakan independen yang lebih besar dan untuk tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Kita ulangi sekali lagi, gerakan independen yang lebih besar dan untuk tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Artinya di sini semuanya berproses disiplin, ya. Disiplin melakukan aturan-aturan, karena aturan-aturan itu semuanya pasti baik, tidak ada yang tidak baik kecuali orangnya, ya. Jadi kalau kita mengikuti disiplin, kita bisa lakukan independen yang lebih besar dan tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi itulah introspeksi Bernstein tentang proses pembelajaran, mendapat dukungan dalam studi oleh Fredriken, Emmerich, Whiting, dan Newell pada tahun 1992. Baru yang ketiga, itu tahap memanfaatkan sifat mekanik inersial anggota badan. Jadi tahap ini adalah tahap akhir dari perspektif Bernstein tentang pembelajaran adalah perubahan kontrol gerakan sehingga sistem motorik dapat mengambil keuntungan atau mengeksploitasi sifat mekanik inersia bahwa anggota badan. Gagasan ini terkait erat dengan kontrol massa pegas yang dibahas dalam bab 7. Itu nanti rekan-rekanlah yang membahas itu. Artinya nanti bisa bab 12 sama bab 7 dan bab 4 tadi bisa saling diskusi. Nah, di mana sifat seperti pegas tertentu dari sistem tungkai dapat digunakan untuk keuntungan pemain, mengurangi kebutuhan komputasi yang kompleks dan proses informasi. Jadi untuk mengurangi biaya energi, kita harus membuat gerakan lebih cepat dan lebih bertenaga. Artinya efektif. Itulah untuk perspektif Bernstein. Kita lanjut ke model Haken-Kelso-Bunch. Nah, di sini
disampaikan bahwa dengan menggunakan pendekatan ini sangat menarik dalam studi oleh Lee dan rekan itu tahun 1995 yang menggunakan banyak metode yang sama seperti Janon dan Kelso pada tahun 1992. Ketika mempelajari pola 90 derajat, peserta itu harus menunjukkan pengaruh kuat atau pola stabil yang ada. Contoh, kemajuan belajar satu persatu diilustrasikan pada gambar 12.8. Nah, itu sudah ada gambarnya di sini. Nah, yang pertama itu hari pertama, pretesi, hari kedua after 20 trails, hari berikutnya post-test, pretesi, post-test, dan post-test. Nah, di sini terdapat ada beberapa lingkaran-lingkaran yang beraturan, ada yang tidak beraturan, ada lingkaran yang bertambah seperti cincin, dan yang lainnya. Jadi di panel-panel pada gambar ini mewakili plot gerakan relatif tungkai kanan bersama-sama dengan gerakan relatif tungkai kiri. Itulah model Haken-Kelso-Bunch. Nah, baru kita lanjut ke teori optimal. Optimal ini ada dua variabel. Motivasi utama adalah harapan yang ditingkatkan untuk kinerja masa depan dan otonomi pelajar. Selain itu juga fokus memperhatikan eksternal dianggap penting untuk kinerja dan pembelajaran motorik yang optimal. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana faktor berkontribusi pada pembelajaran keterampilan. Ini ada motivation dan ada attention. Nah, dalam motivation ini ada autonomi, lanjut lagi hand express clearance. Sedangkan attention ini ada external focus. Dan ini digabungkan menjadi fokus on task goal. Setelah itu motor performance dan motor learning. Artinya di sana dari dua tadi ya, attention dan motivation itu menghasilkan sebuah karya atau skema yang berproses untuk ke puncak. Artinya satu keberhasilannya dengan dua cara tersebut. Jadi ini bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita melakukan pembelajaran, contohnya ke sekolah, bagaimana kita memberikan kontribusi kita kepada siswa, contohnya dalam belajar. Kalau kita memberi kontribusi dengan materi kita bagus, nah itu sudah termasuk kontribusi dalam pembelajaran. Artinya kita berusaha membuat siswa itu lebih mudah, lebih gampang untuk menerima pembelajaran kita. Nah, seperti itu contohnya pada teori optimal. Baru kita lanjut di sini ada prediksi dan implikasi praktis. Yang pertama ada fokus perhatian eksternal mengarahkan perhatian pada tujuan tugas meningkatkan penggabungan tujuan tindakan. Nah, di sini kita harus fokus perhatikan eksternal, itu di bagian luar, mengarahkan perhatian pada tujuan tugas. Contoh di sekolah ya. Bagi siswa-siswa yang ribut bisa kita arahkan perhatiannya ke kita untuk menggabungkan tujuan dan tindakannya belajar lebih disiplin lagi. Kalau dia ribut, mengarahkan bisa dengan lembut, bisa dengan kasar. Nah, jadi yang dua ini harus bisa kita bedakan, ya. Dan kita harus menyesuaikan orang yang kita arahkan tadi, yang ribut tadi. Kita harus ketahui dulu karakternya. Kalau dia memang karakter yang keras, bagaimana? Kalau keras sama keras kan berbeda juga. Memang harus kita ketahui dulu karakternya. Baru yang berikutnya, peningkatan harapan dan dukungan otonomi memfasilitasi pembelajaran motorik dengan membuat dopain tersedia dan konsolidasi memori dan pengembangan jalur saraf. Artinya di sini bagaimana seorang guru memberikan materi di mana siswa tersebut ingat sampai pun nanti dia tua, ingat materi yang kita ajarkan tadi. Contohnya, seperti saya, untuk guru SD saya, waktu dia memberikan materi permainan bola kecil, yaitu kasti. Nah, saya, pada saat guru saya memberikan gerakan-gerakan tekniknya,
pada saat melakukan sebelum kasti tadi, ya, saya mengingat teknik-teknik tersebut. Nah, itu merupakan peningkatan dukungan otonomi fasilitas pembelajaran motorik, artinya pengembangan jalur saraf. Baru kita lanjut yang ketiga, harapan yang ditingkatkan dan dukungan otonomi berkontribusi pada penggabungan tindakan efisien dengan menyiapkan sistem motorik untuk pelaksanaan tugas. Nah, contohnya ini bisa kita kaitkan ke pembelajaran, di mana contoh, kalau kita memberikan materi itu lebih cepat, efektif, diketahui, dan bisa langsung dipraktekkan siswa. Nah, itu merupakan termasuk yang efisien, ya. Baru yang terakhir ini peningkatan harapan dan dukungan otonomi memfasilitasi pembelajaran motorik dengan membuat dopain tersedia untuk konsolidasi memori dan pengembangan jalur saraf. Oke. Baik, demikian untuk penjelasan pada bab 12, yaitu proses pembelajaran. Mungkin di dalam proses pembelajaran itu sangat diperlukan fase, tahap demi tahap, supaya peserta didik bisa lebih berprestasi, bisa lebih bugar, dan bisa lebih menjadi anak-anak bangsa yang diperlombakan di beberapa perlombaan. Artinya seperti lomba Asian Games, seperti lomba SEA Games, sama ya. Baik, sekian presentasi pada bab 12. Mohon maaf apabila ada yang kurang, kedepannya akan saya perbaiki. Dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah motor kontrol, Bapak Muhammad Ulangi, Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr. Semoga kita sehat-sehat ke depannya, Pak. Semakin bisa berkolaborasi, dan kami juga mahasiswa Bapak bisa menjadi seperti Bapak. Artinya bisa seorang dosen, bisa seorang doktor, bahkan profesor, dan bisa membentuk sebuah yang tidak ada menjadi ada di dalam olahraga ini. Itulah mungkin kesimpulan yang saya simpulkan dari materi saya, Pak. Terima kasih. Saya tutup dengan selamat malam.